Welcome to the Baseface Network. Siapa saja. Si mi pulso se acelera, son tus labios que me esperan. Sale, sale. Someone can sing it here, something below that some become the spirit I am looking at blast. Apa itu pasar monopoli? Pasar monopoli adalah salah satu struktur pasar dalam ekonomi mikro di mana terdapat satu penjual tunggal atau satu perusahaan yang mengendalikan penawaran produk atau jasa tertentu. Sedangkan pembeli memiliki sedikit atau tidak ada pengaruh dalam menentukan harga dalam konteks pasar monopoli. Perusahaan tunggal ini memiliki kekuatan pasar yang besar sehingga mereka dapat memengaruhi harga dan kuantitas barang atau jasa yang dijual. Karakteristik utama dari pasar monopoli. 1. Penjual atau produsen. Hanya ada satu perusahaan atau entitas yang menyediakan barang atau jasa tertentu. Tidak ada pesaing langsung dalam pasar ini. 2. Hambatan masuk yang tinggi. Pasar monopoli ditandai dengan hambatan yang sangat tinggi yang bisa berupa kebutuhan, modal yang besar, paten, hak eksklusif, kendali atas sumber daya yang penting, atau regulasi pemerintah yang ketat. 3. Kendali harga. Karena tidak ada pesaing, monopolis memiliki kekuasaan yang signifikan untuk menetapkan harga. Penjual tunggal ini dapat menentukan harga barang atau jasa berdasarkan biaya produksi dan tingkat permintaan. 4. Kurangnya persaingan. Dalam pasar monopoli mengacu pada situasi di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang mendominasi pasar tertentu dan tidak ada pesaing lain yang dapat menantang posisi dominan tersebut. 1. Pengaturan harga adalah salah satu strategi utama yang digunakan oleh perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan. Karena monopolis tidak menghadapi persaingan langsung, mereka memiliki fleksibilitas yang besar dan menetap harga. 2. Inovasi terbatas. Dalam pasar monopoli, perusahaan dominan mempunyai sedikit insentif untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan atau berinovasi. Tanpa persaingan, tidak ada tekanan untuk meningkatkan produk atau jasa, karena perusahaan monopoli dapat terus menjual produk yang sama atau menawarkan jasa yang sama tanpa takut kehilangan pangsa pasar. Hal ini menyebabkan industri mengalami stagnasi, di mana kemajuan dan perbaikan teknologi lambat terwujud. 3. Diskriminasi harga adalah strategi yang digunakan oleh monopolis untuk memaksimalkan pendapatan dengan mengenakan harga yang berbeda kepada berbagai kelompok konsumen atau untuk berbagai unit produk yang dijual. Dalam pasar monopoli, perusahaan memiliki kekuatan untuk menetapkan harga karena tidak ada pesaing langsung. 4. Pemasaran dan iklan. Pemasaran dan iklan yang efektif tetap diperlukan untuk menjaga dominasi pasar, membangun dan mempertahankan citra merek, serta menarik dan mempertahankan pelanggan. Implikasi dan dampak pasar monopoli. 1. Kesejahteraan konsumen. Mengacu pada tingkat kepuasan, manfaat, dan kesejahteraan yang diperoleh oleh konsumen dari konsumsi barang dan jasa. Ini mengacu sebagai aspek termasuk kemampuan konsumen
untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Tingkat aksesibilitas produk dan layanan, serta tingkat kepuasan dan kebahagiaan yang mereka rasakan sebagai hasil dari pembelian dan penggunaan barang dan jasa. 2. Inefisiensi ekonomi. Dalam pasar monopoli, mengacu pada situasi di mana alokasi sumber daya tidak optimal atau tidak efisien, yang mengakibatkan kesejahteraan ekonomi keseluruhan lebih rendah daripada yang dapat dicapai dalam situasi persaingan sempurna. 3. Regulasi pemerintah adalah upaya pemerintah untuk mengatur aktivitas perusahaan monopoli guna melindungi kepentingan konsumen, mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar, dan mendorong persaingan sehat. Pasar persaingan monopolistik adalah bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menawarkan produk atau layanan yang mirip, tetapi di mana setiap produsen memiliki sedikit kontrol atas harga. Ini mirip dengan persaingan sempurna dalam hal banyaknya pemain, tetapi berbeda dalam hal diferensiasi produk. Karakteristik pasar persaingan monopolistik terbagi atas 6 bagian, yaitu yang pertama, produk diferensiasi, yang kedua, kendali terbatas atas harga, yang ketiga, keberagaman produk, yang keempat, informasi simetris, yang kelima, hambatan masuk yang rendah, yang keenam, keuntungan diferensiasi. Strategi dalam pasar persaingan monopolistik terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama, diferensiasi produk, yang kedua, pemasaran dan branding, yang ketiga, penetapan harga. Implikasi dan dampak persaingan monopolistik. Kesejahteraan konsumen. Kesejahteraan konsumen dalam pasar persaingan monopolistik terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama, pilihan yang beragam. Konsumen dapat memilih dari berbagai macam produk yang memiliki sedikit perbedaan dalam pasar persaingan monopolistik. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan konsumen karena mereka memiliki lebih banyak pilihan yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Yang kedua, diferensiasi produk. Adanya diferensiasi produk dalam pasar persaingan monopolistik dapat memberikan konsumen persepsi bahwa mereka memiliki produk yang sesuai dengan preferensi pribadi mereka, seperti mereka tertentu atau fitur tambahan. Yang ketiga, kompetisi mendorong inovasi. Untuk membedakan produk mereka dari pesaing, produsen dalam pasar persaingan monopolistik sering tren. Keuntungan produsen. Beberapa keuntungan yang dapat dinikmati oleh produsen dalam pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, kontrol atas diferensiasi produk. Produsen dalam pasar persaingan monopolistik memiliki kemampuan untuk mengklaim diferensiasi produk mereka melalui fitur, merek, kualitas, atau layanan tambahan. Yang kedua, kekuatan pasar yang terbatas. Meskipun produsen tidak memiliki kekuasaan monopoli dalam menetapkan harga, mereka masih memiliki beberapa kendali atas harga produk mereka. 3. Kemungkinan keuntungan yang stabil. Dengan diferensiasi produk dan kemampuan untuk mempengaruhi harga, produsen dalam pasar persaingan monopolistik memiliki potensi untuk menciptakan margin keuntungan yang stabil. Yang keempat, ketidakberadaan hambatan yang kuat. Pasar persaingan monopolistik seringkali memiliki hambatan masuk yang lebih rendah daripada pasar monopoli, yang memungkinkan produsen baru untuk memasuki pasar dengan relatif mudah. Ini menciptakan potensi untuk perubahan dari inovasi serta memberikan peluang bagi produsen yang ada untuk
terus beradaptasi dengan perubahan pasar. Yang kelima, fleksibilitas dalam penyesuaian produk. Dengan adanya diferensiasi produk, produsen dalam pasar persaingan monopolistik memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menyesuaikan produk mereka dengan perubahan permintaan konsumen atau tren pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan pergi mencari yang lebih baik. Welcome to the Baseface Network.